Ya, Bisa. makasih Pak Agus ya. Saya ingin sedikit menambahkan kasus saja ya. Monggo, Yang monggo. paling di depan mata kita masalah critical realism tadi. Mohon izin, bentar. Ya, eh, kelihatan yang saya share ya. Kelihatan Pak. Jadi grafik yang Bapak Ibu lihat ini adalah reproduction rate dari COVID. Ini dari awal ya. Kalau kita lihat 2021 yang setiap hari ada apa namanya? Ambulan itu ada di sini ya, mulai bulan Mei akhir. Ini menakutkan sekali Juni Juli ini ya. Ya, kita tahu bahwa itu mulai mereda sekitar September. Nah, jadi R0 ini adalah sebuah parameter di dalam pemodelan SIR untuk COVID. Nah, jadi pendekatan saintifik mungkin yang akurasinya sangat tinggi untuk menebak dinamika penularan COVID maupun pandemi lain itu yang digunakan para ahli epidemiologi adalah SIR. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu dengar para ahli epidemiologi itu bicara reproduction number, sebetulnya itu sudah ngomongnya pemodelan SIR ini. 2 tahun ini saya meneliti ini juga ya, dan kita gabungkan dengan pendekatan teori kestabilan Lyapunov, sehingga selama ini beberapa gelombang yang terjadi itu sudah kita prediksikan dan saya tulis di Kompas, di macam-macam ya, dibantu juga bareng-bareng juga. Kadang-kadang penulis pertamanya Pak Budi Sulistyo. Nah, apa yang ingin saya katakan itu begini ya, jadi secara logiko-positivistik, secara empirik, mau pakai empiricalnya Popper atau siapapun, sampai saat ini tuh sebetulnya belum ada satu bukti kuat apapun yang bisa digunakan untuk menopang hipotesa bahwa pandemi itu sudah berakhir. Tidak ada. Bulan Agustus lalu saya menulis di Kompas juga berdasar SIR melihat angka-angka ini. Ya, hati-hati gitu. Kita itu masih belum selesai pandemi. Makanya kalau Bapak lihat WHO ya maupun pemerintah Indonesia belum ada yang menyatakan endemi. Nah, tapi social construction-nya gitu Pak Agus ya. Social construction-nya ini demikian dasar. Seolah-olah seluruh masyarakat dunia, Indonesia dan lain-lain tuh setengah nyerah ya dengan COVID ini. Sehingga secara social construction itu ada semacam kesepakatan sosial gitu. Nah, COVID itu kayaknya lebih bagus mulai diabaikan gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini yang menakutkan di angka ini itu ketika dia lewat dari 1, berarti kita positif masuk pandemi lagi. Ya, kemarin itu sempat cukup lama ya. Kita menikmati di bawah 1. Nah, sekarang ini kita sudah positif naik lagi nih ya. Sudah sampai 1,17 ya. Nah, ini Omikron dulu yang menular dengan cepat itu ada di angka 2 karena ini sifatnya
gampangnya ini kayak pangkat begitu. Nah, ini kemarin kalau kita lihat dia mulai merayap naik itu mulai September tanggal 8 naik ya. Nah, Oktober tanggal 11 kira-kira 2 minggu lalu nih menembus 1 ya. Nah, kadang-kadang yang membuat orang tidak setakut dulu itu yang namanya case fatality rate. Data R0 yang tadi itu bukan data primer, dia adalah estimasi yang menurut sumber ini digunakan optimal filter atau yang biasa disebut dengan Kalman filter ya, dengan menggunakan proses acak. Kebetulan saya mendampingi Prof. Bambang Rianto ngajar Kalman filter. Nah, satu yang menakutkan, Bapak-bapak, Ibu-ibu lihat, ini cukup lama ya, case fatality rate-nya ini rendah ya, 0,27%, 0,29%. Nah, kemudian saya mengamati memang cukup lama di 0,43%, tapi Bapak Ibu lihat ya, ini sungguh sudah menakutkan, sudah di atas 1% sekarang ya. Luar biasa ya. Tentu saat-saat yang paling menakutkan ya ketika case fatality rate-nya tinggi ya. Kayak waktu zaman Delta, itu ada di sini itu 4% ya, 25 pasien 1 meninggal. Tapi di atas 1% itu udah jauh lebih tinggi dari flu ya. 0,5% itu kira-kira 10 kali lipat angka kematian flu lah kira-kira. Nah, jadi kalau kita boleh dikaitkan dengan apa yang baru dibahas Pak Agus Hermanto, kebenarannya secara positif empirik itu pandemi itu belum pernah reda, Pak. Nah, fatality-nya memang reda karena vaksinnya. Pandeminya itu belum reda. Jadi menurut teori pandemi itu betul-betul reda itu ya kalau si virus itu sudah nggak punya tempat lagi untuk loncat yang disebut herd immunity. Nah, tapi COVID ini ternyata virusnya cerdas ya. Dia memutasi diri, Pak, dengan cepat. Sehingga semua vaksin yang dikembangkan untuk varian tertentu belum tentu tidak ada yang jamin kuat untuk varian yang lain. Nah, jadi saya juga mengambil sikap tidak terlalu ngotot ya. Saya sudah menulis ya bulan Agustus itu menulis, itu pun soft ya, karena saya melihat social construction-nya itu ada faktor lain selain kebenaran bahwa COVID itu seperti itu yang harus dipertimbangkan ya. Faktor ekonomi, ternyata kita itu merasa kayak kehilangan kemanusiaan ya. Cucu lahir tuh hanya lihat dari Zoom atau bagaimana ya. Tidak ada akekahan datang kotak saja. Dan banyak sekali hal. Ya, kita waktu menikahkan anak juga, saudara kandung aja nggak saya undang ya, saya menikahkan anak tuh. Ada satu anak saya yang menikah saat COVID itu, maupun kita juga nggak bisa datang. Banyak sekali anak-anaknya saudara dan lain-lain. Saya lihat, nah, itu perlu dipertimbangkan ya. Jadi, satu fakta yang sama, pertanyaan ya, sekarang itu apakah masih pandemi? Jawabannya secara logiko-positivistik dan scientific method, jawabannya yes. Kita benar-benar masih ada dalam pandemi. Tapi ketika kita sebagai let's say yang saya sederhana ini ya, self-kritik ya. Saya walaupun saya memilih untuk luring, karena saya menulis ini semua dan saya punya comorbid juga, Pak. Tapi karena untuk menghormati social construction yang terjadi di mana-mana termasuk di ITB,